Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Musim liburan Bapak Ibu, dan bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Dan mari pagi hari ini karena waktu yang singkat ya. Karena waktu yang singkat, mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya pikir saya nggak perlu perkenalkan diri karena ini kali kesekian saya boleh ada di tempat ini. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, mari buka hati sebab apa yang akan kita terima di menit-menit ke depan. Saya mau pastikan dulu di menit awal ini bahwa apa yang akan kita terima, ada dua kata yang pagi hari ini saya mau sodorkan buat Bapak Ibu, yang saya mau perkenalkan dalam kehidupan Bapak Ibu, yang saya yakin saudara dan saya pasti reject dua kata ini. Saya ulang, dua kata ini adalah dua kata yang paling sulit dihidupi orang Kristen hari ini. Dua kata ini adalah dua kata yang paling susah kita praktekkan dalam kehidupan. Dua kata ini adalah dua kata yang paling selalu ditolak oleh siapapun Anda dalam kehidupan Anda di hari-hari ini. Dua kata ini adalah dua kata penting yang rupa-rupanya kata ini adalah kata yang Tuhan desain sejak awal. Dua kata ini adalah dua kata yang memang sejak semula Tuhan pakai untuk bentuk kehidupan kita. Nah, masih dalam rangkaian beberapa waktu yang lalu, beberapa rekan saya sudah ada di tempat ini berbagi mengajar kepada Bapak Ibu tentang 7 prinsip dasar. Dan pagi hari ini saya mau membawa Bapak Ibu untuk belajar prinsip dasar yang keempat Bapak Ibu. Dan saya sudah tahu sejak awal bahwa untuk mengajar prinsip dasar yang keempat ini susah Bapak Ibu. Ya. Mengajar prinsip dasar yang keempat ini adalah mengajar prinsip dasar yang sangat sulit, saya tahu. Sembari sementara Anda duduk di tempat ini, susah kita praktek Bapak Ibu. Nah, sebelum saya masuk di topik yang keempat, belajar prinsip yang keempat Bapak Ibu. Prinsip yang pertama, ya Bapak Pramono Limanto sudah mengajar kepada Bapak Ibu tentang prinsip dasar pengampunan Bapak Ibu. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Waktu Anda dan saya nggak hidup dalam prinsip dasar pengampunan, jangan heran ada banyak hal yang kita bangun dalam kehidupan roboh lagi. Persoalannya bukan karena kurang ibadah. Persoalannya bukan karena kurang doa, karena kurang ngampuni Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Jadi yang salah bukan doanya, yang salah bukan kurang baca firman-Nya, yang salah di sininya kita Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu udah belajar bahwa rupa-rupanya pengampunan bukan bicara perasaan. Sebab sampai kapanpun kita akan susah ngampuni kalau pakai perasaan. Makanya pengampunan Tuhan tidak pernah letakkan dalam tombol perasaan. Tuhan tidak pernah letakkan itu dalam tombol perasaan. Kenapa? Karena perasaan gampang berubah-ubah. Hari ini saudara mengasihi seseorang, seseorang mengasihi saudara, saudara gampang mengasihi orang itu. Tapi firman Tuhan ajarkan tentang prinsip pengampunan. Pengampunan itu keputusan Bapak Ibu. Dan dengar baik-baik, waktu Tuhan minta kita ngampuni, bukan ngampuni, waktu Tuhan minta kita mengasihi, bukan orang yang mengasihi kita, bukan. Tapi Alkitab bilang, mengasihi itu adalah buat orang-orang yang sudah barang tentu. Waktu kita lepaskan kasih kita sudah tahu dengan 100% akurasinya. Orang yang kita kasih bertepuk sebelah tangan seluruh kisah cinta kita, kasih kita Bapak Ibu. Nah, untuk orang-orang seperti itu Bapak Ibu, justru harusnya jadi sasaran empuk seluruh kasih sayang, perhatian kita untuk orang-orang seperti itu. Nah, itu pengampunan. Lalu prinsip dasar yang kedua Bapak Ibu, yang sudah dibawakan, yang sudah diajarkan juga di tempat ini, adalah prinsip dasar gambar diri Bapak Ibu. Prinsip dasar penciptaan. Seseorang perlu tahu gambar dirinya, sebab nilai dirimu menentukan perilakumu. Jadi kalau Bapak Ibu seringkali melihat ada begitu banyak orang yang perilakunya salah, ada banyak orang yang perilakunya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Biasanya itu karena dia nggak memahami nilai dirinya di hadapan Tuhan. Orang yang nggak tahu gambar dirinya Bapak Ibu, berbahaya dalam kehidupan. Sebab Bapak Ibu pernah lihat orang yang seringkali gampang tersinggung,
nggak disinggung aja tersinggung, Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu lihat orang yang nggak disinggung aja tersinggung, ya? Saya mau kasih tahu, itu biasanya bagus di luar, rusuh di dalam. Oke, saya ulang, bagus di luar, rusuh di dalam. Lalu prinsip dasar yang ketiga, saya sempat berbagi di tempat ini tentang prinsip dasar hati nurani. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu, hati itu seperti pipa saluran. Bapak Ibu, mau seberni apapun, mau sejernih apapun, mau sebersih apapun, air yang keluar dari sumbernya, begitu lewat di pipa saluran, di hatimu yang problem, yang kecewa, yang marah, yang najis, semuanya begitu dia lewat di situ muaranya najis, kecewa, pahit. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang di sini yang problem. Bukan yang di sini. Muaranya, sumbernya nggak pernah problem. Yang jadi problem apa? Salurannya. Makanya pagi hari ini Bapak Ibu pastikan saluranmu bersih. Amin. Sebab kalau salurannya kotor, benih terbaik apapun yang Tuhan lepaskan, benih terbaik apapun yang Tuhan rilis dalam kehidupanmu, dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu, begitu dia lewat di pipa saluran yang problem, muaranya pasti problem. Makanya Bapak Ibu sering lihat orang yang hatinya problem, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat pasti problem. Setuju Bapak Ibu? Orang yang hatinya problem, apa saja yang dia dengar, apa saja yang dia lihat pasti problem. Nah makanya Bapak Ibu mari, 3 prinsip itu di awal Bapak Ibu sudah belajar. Nah kesempatan pagi hari ini kita akan masuk di prinsip yang keempat. Kurang 3 prinsip Bapak Ibu. Nah saya mau kasih tahu Bapak Ibu, rupa-rupanya problem dalam kehidupan ini cuma ada di 7 prinsip ini. Saya ulang, problem di bisnis, jalan keluarnya cuma 7 prinsip. Problem di keuangan, jalan keluarnya cuma di 7 prinsip. Problem apapun dalam kehidupan ini, jalan keluarnya Alkitab bilang, cuman Anda hidupi 7 prinsip ini. Nah nanti Bapak Ibu cross check sama-sama. Diagnosa sama-sama Bapak Ibu ya. Kira-kira kita kena prinsip yang mana Bapak Ibu. Sebab dari prinsip itu ada jalan keluar. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu mari kita lihat prinsip yang saya mau sodorkan pagi hari ini buat Bapak Ibu. Saya nggak akan lama Bapak Ibu. Sebab prinsip ini bukan untuk didengerin. Prinsip ini untuk dihidupi, dipraktekan Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu kita lihat kitab Filipi pasal yang kedua. Kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ayat ke-8 saya akan baca buat Bapak Ibu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas atau di kayu salib. Ayat ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi rupa-rupanya resiko dari mempraktekkan ayat ke-8, resiko dari mempraktekkan ayat ke-8, manfaat dari mempraktekkan ayat ke-8, Anda dan saya akan terima ayat ke-9. Yesus terima ayat ke-9. Alkitab bilang ayat ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, ayat ke-8 itu yang pagi hari ini kita mau bahas. Bapak Ibu coba perhatikan ayat ke-8.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah yang pertama apa? Merendahkan dirinya. Dan yang kedua, taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi pagi hari ini kita akan belajar prinsip yang namanya prinsip ketaatan dan penundukan diri. Bilang sama-sama 2, 3. Prinsip ketaatan dan penundukan diri. 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Pemain keyboard bisa bantu saya. PowerPoint bisa tolong ditampilkan. Bapak Ibu siapkan hati, sebab saya yakin Bapak Ibu, pagi hari ini ada sesuatu yang akan mengganggu hati dan pikiran kita pagi hari ini. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya yakin sementara Anda duduk, Anda baru baca prinsipnya. Saya yakin Bapak Ibu pagi hari ini, beberapa dari Anda itu gak suka dengan kalimat ini. Beberapa dari Anda mencoba berontak. Dengar baik-baik, saya ulangi ini. Tuhan sengaja desain hidup Anda. Siapapun Anda yang hari ini duduk di tempat ini, Tuhan sengaja desain Anda untuk Anda ketemu dengan namanya otoritas. Amin. Tuhan sengaja buat. Tuhan sengaja taruh otoritas dalam kehidupan Anda. Siapapun Anda. Mau di rumah, ada orang tua. Mau di pekerjaan, ada pimpinan. Mau di gereja, ada pemimpin jemaat, ada gembala. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu pagi hari ini. Kalau Anda nggak pernah beres di rumah, dengan prinsip otoritas yang di rumah, saya mau kasih tahu. Anda nggak akan pernah beres dengan prinsip otoritas dimanapun. Saya ulang pagi hari ini. Begitu Anda nggak pernah beres dengan otoritas, dimanapun Anda ditempatkan, saya berani jamin. Anda nggak akan pernah beres. Apalagi dengan otoritas di gereja. Setuju Bapak Ibu? Berapa banyak dalam hidup ini, kita selalu bilang, ngapain diatur-atur? Mau pelayanan aja susah. Ngapain diatur-atur? Anda di kampus, Anda di sekolah. Buat orang-orang muda. Buat beberapa Anda yang pebisnis, bekerja sebagai profesional. Anda karyawan. Saya mau kasih tahu, Tuhan sengaja desain. Dan begitu Anda hindari ini, Anda hindari blessing dalam hidup Anda. Saya ulang. Begitu Anda tengking 2 kata ini, Anda tengking blessing dalam hidup Anda. Begitu Anda tolak 2 kata ini, Anda reject 2 kata ini, Anda bukan cuma reject blessing dalam kehidupan Anda, tapi Anda reject otoritas tertinggi, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan Anda. Makanya pagi hari ini Bapak Ibu, salah satu tokoh Alkitab yang saya kagumi di area otoritas yang dia praktek adalah Daud. Berkali-kali punya kesempatan bunuh Saul. Berkali-kali punya kesempatan untuk balas dendam. Tapi apa yang Daud buat? Daud berkata, sekali-kali aku gak menyentuh, aku gak akan menyentuh orang yang diurapinya. Bahkan dalam banyak kali kesempatan di Goa Adulam, di sebuah goa Bapak Ibu, Saul lagi buang hajat. Waktu itu kondisinya Saul lagi ngejar-ngejar Daud. Dapat kesempatan bunuh orang yang mau bunuh dia. Di dalam goa tersebut, tentara Daud berkata, Daud, ini kesempatan. Saul gak tahu ini kesempatan. Tapi apa yang Daud buat Bapak Ibu? Dia balas. Dia gak pernah balas. Dia potong punca jubahnya. Kita akan lihat. Lalu kemudian saya akan masuk
pada beberapa hal. Saya tahu beberapa dari Anda pagi hari ini tanya, Pak, kalau saya ketemu dengan pemimpin yang salah gimana? Ntar dulu. Ya. Gimana? Gimana? Udah gak tahan ini, udah gak tahan. Udah kelihatan salah. Kita lihat ayatnya. Mari Bapak Ibu, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu. 1 Samuel pasal yang ke-24. Ayat yang ke-7. Screen bisa bantu. 1 Samuel pasal yang ke-24, ayat ke-7. Dan Daud mencegah. Coba naik ayat di atasnya sebelumnya. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Tapi Pak salah. Pemimpin saya salah. Di kantor juga ngawur salah. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Jangan coba-coba kudeta selama pemimpin itu Tuhan masih taruh di atasnya. Karena saya mau kasih tahu, Tuhan mau berurusan dengan hati Anda pagi hari ini. Tuhan mau bereskan yang di sini. Sebab saya mau kasih tahu, karakter Anda gak bisa naik, gak bisa level up kalau Anda gak beres di area ini. Gak bisa. Tapi saya lebih hebat. Saya lebih punya banyak pengalaman. Tuhan gak butuh pengalamanmu. Tuhan cuma butuh hatimu yang submit. Tuhan hanya butuh penundukan dirimu, ketaatanmu. Ayat berikutnya coba. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Bapak Ibu lihat, saudara lihat. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Hei. Bapak Ibu coba saya nanya. Kalau Anda di posisi seperti ini, kira-kira beralasan gak? Kalau kemudian Daud balas. Boleh? Boleh masuk di akal Bapak Ibu? Masuk. Masuk akal. Dapat kesempatan. Dan biasanya kita bilang apa? Ini pasti kesempatan dari Tuhan. Ini pasti Tuhan yang bikin. Hei Bapak Ibu, perhatikan. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Tentara Daud bilang kita balas ya. Stop. Wow. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu. Hendak melanjutkan perjalanannya. Mau tahu ayat berikutnya? Coba kita langsung pindah ayat 12. Ayat 12. Wih, saya kagum sama Daud loh Bapak Ibu. Raja yang mau bunuh dia panggil ayah. Bayangkan Bapak Ibu. Saul yang ngejar-ngejar bunuh dia. Alkitab berkata, lihatlah dahulu ayahku. Lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dia enggak bunuh. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat. Bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Wow, Bapak Ibu bisa bayangkan pagi hari ini. Udah ngejar-ngejar mau bunuh, dapat kesempatan kick balik. Daud gak buat itu. Makanya tahu gak? Ada 3 tokoh Alkitab yang Tuhan secara langsung bilang berkenan di hatiku. Pertama Henok.
dia terangkat. Kedua, Daud berkenan di hatiku, kata Tuhan. Dan Yesus berkenan. Berkenannya kenapa? Tuh, submit. Taat. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, bicara ketaatan nggak ada kaitannya dengan saya lebih pintar dari orang itu. Sebab maaf Bapak Ibu, maaf. Dalam hidup ini seringkali memang Tuhan sengaja taruh orang yang kelihatannya nggak lebih baik dari kita. Saya ulang kalimat ini. Pekerjaanmu, pelayananmu, Tuhan sengaja taruh kadang-kadang orang yang di atas kita, otoritas di atas kita. Setelah kita kalkulasi, kita branding, kita mapping, kelihatannya kita lebih baik dari orang itu. Tapi memang Tuhan sengaja taruh orang-orang seperti itu. Supaya kita belajar rendah hati. Supaya kita belajar submit. Sebab saya ulangi, begitu Anda nggak hidup dalam prinsip ini, blessing menjauh dari kehidupan Anda. Nah, kata yang tadi kita baca ada dua. Taat dan tunduk. Apa bedanya? Saya mau kasih tahu. Ada beberapa orang yang bisa tunduk tapi nggak bisa taat. Oke, saya ulang. Ada beberapa orang yang dia bisa tunduk tapi nggak bisa taat. Saya kasih contoh. Daniel, Sadrak dan Mesak Abednego. Bapak Ibu masih ingat? Coba kita lihat ayatnya ya. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu mungkin saya nggak khotbah. Saya sedikit ngajar Bapak Ibu ya. Bible study Bapak Ibu ya. Sebab nggak mudah khotbahkan prinsip ini. Mudah membicarakannya, susah menghidupinya. Setuju Bapak Ibu? Kalau dari wajah kelihatan, wah udah ada yang, mungkin sebelum Anda datang ibadah pagi hari ini, beberapa bulan terakhir, ada perilaku dari pemimpin Anda. Entahkah itu di kerjaan, entahkah itu di rumah orang tuamu, entahkah itu di pelayanan. Yang Anda nggak puas. Anda nggak bisa terima. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan seringkali sengaja desain itu. Amin. Sebab memang Tuhan tahu ada yang belum beres di sini. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu, untuk Anda taat, nggak perlu pertanyaan kenapa. Oke? Teman saya nulis begini, untuk praktek ketaatan, nggak ada istilah libur. Untuk bagian ini saya nggak taat, tapi yang di sini saya mau taat. Saya mau kasih tahu, ketaatan yang separuh-separuh model kayak gitu, itu sama dengan pemberontakan penuh di mata Tuhan. Saya ulang, ketaatan yang separuh-separuh, di rumah taat, di gereja enggak, di gereja taat, di kantor enggak. Saya mau kasih tahu, ketaatan model kayak gitu, yang separuh-separuh, itu pemberontakan penuh. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga. Ayat 14. Ayat 14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat 15. Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?
Itu ditantang sama Nebukadnezar, Bapak Ibu. Perhatikan ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, coba lihat Bapak Ibu. Orang yang submit, orang yang tunduk, orang yang taat, itu kelihatan dari tutur katanya. Coba Bapak Ibu lihat, kalimat yang digunakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui. Halus gak itu Bapak Ibu? Enak gak itu didengar? Kalau kita gimana Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Seringkali perilaku ketidaktaatan dan tidak adanya pendudukan diri itu bisa tercermin dari gesturnya, dari tutur katanya. Hei, diperhadapkan dengan sesuatu di mana pemimpin mereka gak praktek firman, gak sesuai dengan firman, mereka berontak. Enggak. Tapi Pak salah. Hei Bapak Ibu dengar baik-baik. Selama Tuhan belum cabut, Tuhan punya kepentingan dengan Anda. Tapi gimana? Nggak ada tapi Bapak Ibu. Nggak ada. Ini jelas bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Maaf ya. Hei Bapak Ibu, saya mau tanya. Inilah pagi hari ini. Apa itu prinsip taat? Apa itu tunduk? Tampilkan PowerPoint saya. Ada dua kata penting pagi hari ini. Klik. Beda antara tunduk dan taat. Tunduk itu apa? Sikap hati. Tunduk itu sikap hati atau hormat pada orang yang di atas kita. Itu tunduk. Tunduk itu lebih pada sikap hati. Tuh, posisi kita sementara taat. Itu pada perbuatannya. Tunduk itu yang di dalam. Yang di dalam tunduk itu. Taat itu yang di luar. Jadi saya mau kasih tahu dengar baik-baik. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daud itu tetap tunduk. Tetap mereka tunduk pada otoritas di atas mereka. Tapi mereka nggak bisa taat. Kenapa? Karena itu melanggar firman. Tapi tetap tunduk nggak? Tetap tunduk. Pernah nggak Bapak Ibu di pekerjaan? Oke? Di pekerjaan kita Bapak Ibu. Pemimpin kita ambil keputusan. Saya mau kasih kesaksian Bapak Ibu. Setelah lulus kuliah Bapak Ibu saya kerja di sebuah bank asing di Surabaya. Seperti biasa Bapak Ibu. Karyawan baru yang baru di training 3 bulan. Satu ketika Bapak Ibu, satu ketika. Telepon di kantor bunyi. Saya angkat. Pagi saya bilang. Boleh saya bicara? Dia sebutkan. Nama seorang branch manager. Di bank di mana saya bekerja. Terus saya bilang, dari mana Pak? Kebetulan Bapak. Dia sebutkan namanya. Oke, tunggu sebentar. Saya taruh teleponnya, saya samperin pemimpin saya. Saya bilang, Bu, PM saya waktu itu seorang ibu. Bu, ada telepon. PM saya bilang begini, dari siapa? Pak Jeffrey. Oh dari ini saya sebutkan namanya. Tahu nggak Bapak Ibu? BM saya bilang begini, kasih tahu saya nggak ada ya. Oke, anak baru di training. Wah, pertempuran iman Bapak Ibu. Pernah ngalamin?
Dari wajah kelihatan. Hei Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Kalau Anda punya nilai dalam kehidupan, Anda gampang memutuskan. Saya jawab begini. Maaf Bu, saya nggak bisa. Kaget kan Bapak Ibu? Kan nggak mungkin saya angkat telepon sambil saya bilang, kata ibu saya dia nggak ada. Paham maksud saya? Kata si ibu, beliau nggak ada. Kan nggak mungkin. Rupa-rupanya kalimat itu ganggu dia. Sementara dia kerja, dia lihat saya. Anak baru. Jangan lupakan informasi itu. Mulai dari gestur dan mulai dari intonasi kalimat yang manis Bapak Ibu. Si pemimpin saya bilang begini, susah buat Bapak hanya untuk ngomong saya nggak ada? Oh susah Bu, saya bilang. Saya bilang, maaf Bu saya susah. Bapak Ibu tahu gesturnya kalau tetap hormat Bapak Ibu tahu? Maaf, bukan maaf Bu, bukan. Saya tetap, maaf Bu, saya nggak bisa Bu. Itu telepon masih, nggak ada yang ngangkat. Saya nggak bisa Bu. Marah Bapak Ibu. Dia marah. Dan kalau marah Bapak Ibu udah tahu. Orang Surabaya kalau marah itu beda Bapak Ibu ya. Wah, ingat baik-baik baru mau 3 bulan. Ini penentuan. Saya lanjut atau stop. Ya Bu, buat saya susah Bu. Apa susahnya? Mulai. Wah Bapak Ibu saya mau tanya. Kalau udah kayak gitu mikirnya apa kita? Emang cuman di sini saya bisa kerja? Banyak tuh yang mau saya. Gitu kan Bapak Ibu. Tapi saya tahu prinsip ini. Tuhan mau bentuk saya. Oke? Hei Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Kalau masih ada waktu nanti saya cerita blessing di balik semuanya. Bapak Ibu cuma tunggu itu kan? Itu tapi gak ikuti prosesnya kan? Saya bilang saya gak bisa Bu. Dia marah Bapak Ibu. Dia marah. Makian. Kebun binatang. Prigen ada waktu itu hari itu. Diomel-omelin. Dikata-katain. Bapak Ibu apa yang terjadi setelah itu? Dia panggil salah satu stafnya. Dan kebetulan teman saya juga. Kasih tahu sama Bapak itu. Telepon 2 jam lagi. Saya lagi sibuk. Wih. Dalam hati saya, ya Bu bilang dari tadi kayak gitu saya bisa. Iya kan Bapak Ibu? Susah nggak? Saya bilang, kenapa harus saya digituin? Dalam hati saya, Bu harusnya Ibu bilang dari tadi kayak gitu saya langsung cepat. Tapi saya tahu, Tuhan lagi mau berurusan dengan nilai hidup saya. Teman saya Bapak Ibu dalam tempo singkat. Oke Bu, telepon. Maaf Pak, Ibu lagi sibuk, 2 jam lagi bisa telepon. Giliran si customer yang marah-marah dia. Satu sama ya Bapak Ibu ya. Dimarah-marahin. Oke Pak, saya segera kasih tahu. Bapak bisa telepon 2 jam lagi ya Pak. Ya saya paham Pak, saya ngerti Pak. Tutup telepon. Bapak Ibu saya mau tanya, setelah itu saya diapain? Langsung keluar? Oh, saya pamit, Bu. Makasih Bu, saya pamit ada kerjaan. Mau keluar dari pintu ruangannya, parkir. Stop sebentar, Pak, masuk lagi. Masuk lagi. Diapain Bapak Ibu? Dikuliahin Bapak Ibu, 2 SKS. Duduk, dimarah-marahin. Dalam hati saya apa Bapak Ibu? Nggak berumur panjang. Saya udah mulai mikir, saya harus kerja di mana ya? Ada beberapa lamaran yang saya udah kirim dan ada beberapa panggilan, tapi beberapa saya reject karena saya udah kerja. Ya udah, saya pikir ya udah. Saya keluar Bapak Ibu.
Satu ketika, 3 bulan berselang, gak dipecat Bapak Ibu ya. Ya, oke, enggak, tetap lanjut, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Walaupun harap-harap cemas juga ya Bapak Ibu ya. Lanjut. 1 tahun berselang, ada problem dalam kehidupan pemimpin saya. Nah satu ketika Bapak Ibu, saya siaran di radio di Surabaya. Lagi siaran Bapak Ibu. Kepala operasional dengar siaran itu. Dan dia diberkati banget. Besoknya Seninnya saya ngantor, heboh di kantor Bapak Ibu. Oh kemarin Pak Jeffrey siaran ya. Si kepala operasional cerita di seluruh kantor. Terdengarlah, termasyur mendadak Bapak Ibu. Saya mau cerita ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lihat kerangkanya. Termasyur. Oh, mulai hari itu Bapak Ibu, orang udah mulai curhat. Cerita. Beberapa orang saya menangkan tekuk lutut lidah mengaku Yesus Tuhan. Kali ini kepalanya, BM-nya Bapak Ibu, ada problem. Bapak Ibu saya mau tanya, Bapak Ibu setuju nggak bahwa rupa-rupanya orang itu butuh orang jujur, setuju? Sekalipun orang jujur itu ditolak di mana-mana, tapi kita tetap butuh orang jujur nggak? Satu ketika Bapak Ibu ada problem. Tahu nggak Bapak Ibu? Orang pertama yang dia cari siapa? Orang yang diomelin 1 tahun yang lalu itu. Langsung kebayang Sadrak, Mesak, Abednego Bapak Ibu. Langsung kebayang Daniel, saya masuk. Saya duduk. Apa yang bisa saya bantu Bu? Pak bisa duduk sebentar. Dia cerita persoalannya. 1,5 jam saya tuntun dia pada kebenaran. 1,5 jam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia minta maaf perilaku dia 1 tahun yang lalu. Dan begitu Bapak Ibu saya mau kasih tahu, begitu saya keluar dari bank tersebut. Jarang ya Bapak Ibu ya, BM nangis buat karyawan. Ya, kalau bisa puji Tuhan. Sana. Sambil keputusan keluar Bapak Ibu. Dia nangis Bapak Ibu. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Saya lulus dari area otoritas pertama. Amin. Dan tahu nggak? Begitu nilai Anda di-upgrade sama Tuhan. Saya mau kasih tahu. Blessing-nya juga di-upgrade. Amin. Begitu nilai hidup Anda di-upgrade, blessing juga di-upgrade. Nah makanya saya mau kasih tahu kenapa saya cerita. Saya tetap tunduk. Sikap hati tetap hormat. Karena dia pemimpin di atas saya. Tapi untuk taat, saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena melanggar firman. Tapi tetap tunduk nggak? Saya kudeta? Saya berontak? Enggak. Tetap submit. Karena saya tahu otoritas itu bentuk karakter saya. Saya tetap tunduk di situ, tunduk. Tapi taat? Enggak. Karena tunduk itu harus mutlak. Karena memang itu otoritas di atas saya. Taat dilihat dulu, itu sesuai firman apa enggak. Selama itu sesuai firman, Anda tetap harus tunduk dan taat. Sekali lagi bukan suka nggak suka. Amin Bapak Ibu. Bukan suka nggak suka. Kalau itu sesuai firman, praktek. Tunduk di atas otoritas, di bawah otoritas. Lihat Bapak Ibu, tunduk itu selama pemimpin masih dalam posisi. Selama masih dalam posisi, jangan coba-coba. Saul itu udah langgar firman. Tapi Daud kudeta? Daud dongkel? Enggak. Daud tetap submit. Itu loh tunduk Bapak Ibu. Selama pemimpin masih dalam posisi tunduk. Tapi Daud kenapa gak bisa taat? Karena Saul melanggar firman. Bisa paham pagi hari ini Bapak Ibu? Tunduk selama pemimpin kita ada di atas kita. Tapi untuk area ketaatan,
lihat-lihat dulu. Hanya kepada hal-hal yang sesuai dengan firman. Yesus praktek loh Bapak Ibu. Yesus itu di bawah pengasuhan orang tuanya. 12 tahun. Dia tunjukkan, dia tunduk pada otoritas orang tuanya. Bahkan setelah itu Alkitab mencatat, Yesus berkata, dia nggak bisa buat sesuatu kalau bapaknya nggak perintahkan. Jadi dia belajar tunduk dan taat. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Dengar baik-baik kalimat saya. Selama Anda merasa paling, Anda nggak mungkin bisa saling. Selama Anda merasa paling, Anda nggak mungkin bisa saling. Paling benar, bisa saling. Paling itu atas bawah. Saling itu sejajar, setara. Nah masalahnya Bapak Ibu, kalau kita udah merasa paling benar, kita udah susah. Praktek tunduk dan taat. Coba klik lagi. Oke, apa akibatnya kalau kita nggak tunduk dan taat? Nah ini ayat yang harusnya kita baca. Sisanya Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kalau sudah Bapak Ibu, kita akan perhatikan hal yang penting yang pagi hari ini saya mau saudarakan buat Bapak Ibu. Ayat 17 dari Ibrani 13. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Titik apa koma? Titik apa koma di situ? Koma. Hei, saya mau kasih tahu pagi hari ini. Tuhan lagi bilang begini, kalau mau taat, mau tunduk, itu bukan ketaatan yang buta, ketunduan yang buta, bukan. Ada syarat di situ. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Pemimpin di mana? Di kantor. Pemimpin di mana? Di rumah. Pemimpin di mana? Di gereja. Dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Yang pertama Bapak Ibu, apa akibatnya kalau kita nggak tunduk, kita nggak taat? Jangan heran, nggak ada perlindungan. Sebab saya mau kasih tahu, otoritas itu kayak payung pengaman. Makanya Bapak Ibu coba cek. Kenapa dalam kehidupan Anda selalu ada serangan-serangan yang Anda gak pernah prediksi sebelumnya? Selalu problem di rumah tangga, selalu problem di pekerjaan, apa saja problem. Dengar baik-baik pagi hari ini. Bisa jadi karena prinsip keempat Anda gak hidupi. Prinsip apa? Prinsip perlindungan yang hasilnya adalah ketaatan dan penundukan diri. Alkitab jelas bilang, tidak ada perlindungan. Pagi hari ini Bapak Ibu, belajar submit. Belajar taat. Yang kedua, klik. Saya gak punya banyak waktu. Wah, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Kenapa kerohanianmu gak bertumbuh? Kenapa? Kenapa pekerjaanmu gak bertumbuh? Kenapa keuanganmu gak bertumbuh? Semua stuck. Dengar baik-baik. Karena gak hidup, gak taat, gak tunduk pada otoritas. Itu jelas. Tidak ada pertumbuhan. Apalagi tidak ada iman yang kuat. Mau ambil keputusan bingung. Kenapa? Karena gak ada payung otoritas. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Begitu Anda punya problem dalam kehidupan, kalau Anda punya otoritas, Anda bisa tanya sama otoritas gak? Bisa. Masalahnya tahu gak Bapak Ibu?
Anda tanya untuk tahu. Anda nggak pernah tanya untuk taat. Saya ulang pagi hari ini. Masalahnya waktu Anda tanya sama otoritas di atas Anda tanya untuk cari tahu. Anda nggak pernah tanya untuk taat. Itu yang bikin beda Saul sama Daud. Sama-sama tanya Tuhan. Saudara jangan pikir Saul nggak tanya. Bahkan Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Daud itu cuma 2 kali bikin dosa di Alkitab. Tapi dosa yang dia buat tidak pernah ada kaitannya dengan otoritas. Saul bahkan mungkin Daud berkali-kali bikin dosa. Ratusan kali bikin dosa. Bahkan bikin perencanaan pembunuhan. Itu di zaman sekarang gimana Bapak Ibu? Hukumannya 20 tahun penjara, hukuman mati. Karena terlibat dalam skenario pembunuhan dan dia sutradaranya. Saul Bapak Ibu. Mungkin cuma 2 kali bikin dosa. Tapi saya mau kasih tahu. Salah satu dosanya Saul yang fatal. Di area mempersembahkan korban. Umat Israel bilang begini, ayo gak perlu imam yang persembahkan korban. Kamu juga bisa. Saul langgar otoritas. Dia persembahkan korban. Yang harusnya pada masa itu yang berhak bikin persembahan korban, yang mempersembahkan korban, haknya itu cuma para imam. Tapi hari itu Saul buat. Hei Bapak Ibu, Musa sama. Musa berkali-kali bikin salah. Tapi gak pernah ada persoalan dengan otoritas. Miriam dan Harun, Bapak Ibu tahu di Alkitab, di kitab Keluaran, kitab Bilangan. Mereka buat dosa dengan cara apa? Kudeta Musa. Memangnya cuman kamu yang bisa mimpin. Kami juga bisa. Bapak Ibu tahu, akhir kehidupan mereka, Miriam dan Harun. Tragis. Mungkin Bapak Ibu bilang begini, tapi Pak, Musa kan salah. Ya, memang Musa salah. Yang Tuhan bela bukan Musanya. Yang Tuhan bela otoritasnya. Yang Tuhan bela bukan Musanya. Yang Tuhan bela otoritas firman yang Tuhan percayakan sama Musa. Yang Tuhan bela firmannya. Yang Tuhan percayakan sama Musa. Musanya salah, ya. Tapi Musa gak pernah salah dengan otoritas. Yang di sini dongkel pemimpin, kudeta, gak bisa submit, nusuk terus. Makanya Bapak Ibu gak punya iman yang kuat. Hati-hati Bapak Ibu dengan otoritas. Hati-hati. Memang saya tahu gak menyenangkan. Tapi sudah, itu memang berarti Tuhan lagi mau urus yang di dalam kita melebihi yang di luar. Coba sekali-sekali tukar posisi Bapak Ibu. Kita baru akan tahu. Apalagi tidak ada tuntunan yang jelas. Saya mau tutup dengan memberikan kepada Bapak Ibu. Pak, gimana kalau menghadapi pemimpin yang salah? Apa yang harus saya buat? Kalau berhadapan dengan pemimpin yang salah. Klik. Yang pertama, jangan memberontak. Saya ulang. Kalau ketemu pemimpin yang salah di rumah, orang tua salah, jangan berontak. Pemimpin di gereja salah, jangan berontak. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Kalau Anda berontak, Anda bukan berhadapan dengan pemimpinmu, bukan. Anda lagi berhadapan dengan Tuhan. Lagi berhadapan dengan Tuhan. Tapi Tuhan itu kan jangan berontak. Yang kedua, koreksi tetapi tetap tunduk. Oke? Yang tadi saya bilang, mungkin nggak bisa taat, tapi tetap tunduk. Kalau pemimpin itu langgar firman.
Nah terbanyak Bapak Ibu, pemimpin itu gak langgar firman. Gak langgar, cuman yang dia mau dengan yang kita mau beda. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita kick. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, begitu Anda kick, Anda akan berhadapan dengan otoritas tertinggi. Anda akan berhadapan. Saya bukan nakut-nakuti, bukan Bapak Ibu. Tapi Anda akan berhadapan dengan otoritas tertinggi. Dan saya mau kasih tahu, nggak akan ada perlindungan. Anda ngalami kebocoran, keuangan Anda bocor. Bisnis yang Anda bertahun-tahun bangun, ambruk. Rumah tangga, goncang. Kenapa Bapak Ibu? Nggak submit. Makanya saya mau kasih tahu, otoritas sengaja Tuhan taruh. Supaya Anda belajar rendah hati. Amin. Hei, otoritas sengaja Tuhan taruh. Supaya Anda belajar rendah hati. Nah kesempatan siang hari ini Bapak Ibu. Sederhana. Sasaran dari sesi ini sederhana. Ada 3. Pertama, Anda komit. Setelah Anda dengar firman ini, Anda komit, Anda tunduk dan taat. Yang kedua, Anda ampuni pemimpin yang salah. Dan yang ketiga, Anda doakan. Amin Bapak Ibu. Bukan, maaf Bapak Ibu, pemimpin di kantor kah? Bukan Anda blow up. Tahu nggak? Itu begini. Nggak ada kabar yang tidak kami kabari. Cerita di mana-mana Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, praktiknya cuma 3. Komit, submit, obey, taat, tunduk. Yang kedua, ampuni. Emang kita lebih baik dari dia? Enggak juga. Dan yang ketiga, apa? Kalau Anda sudah ngampuni, please Bapak Ibu, doakan. Tapi kelamaan Tuhan bertindak, saya aja yang bertindak. Saya mau kasih tahu, selamat datang. Tuhan bilang, kamu lagi bertempur dengan pribadinya dia. Tapi nggak usah tapi Bapak Ibu. Tapinya itu di Anda, nggak di Tuhan. Tapi selalu itu. Saya tahu. Tapi banyak tapinya. Tuhan bilang, ya memang ini proses buat kamu. Tapi udah semakin banyak ada tapinya, semakin susah Anda praktek. Nggak usah bilang tapi. Oke. Tuhan beri kekuatan. Amin. Tuhan beri kekuatan. Dan saya mau kasih tahu, Anda akan tiba di tempat yang Anda nggak pernah bayangkan sebelumnya. Ya. Dan saya bersyukur. Masa-masa berat itu Bapak Ibu ya. Saya ngelewati. Pernah nggak Bapak Ibu beda pendapat? Di kantor beda pendapat dengan pemimpin. Di gereja beda pendapat. Dan maaf Bapak Ibu, seringkali kalau udah beda pendapat, tahu nggak Bapak Ibu, opini kita selalu kita rasa paling benar daripada opini pemimpin kita. Memang begitu Bapak Ibu ya, di mana-mana begitu. Tapi kalau Anda bisa keluar dari ruangan pemimpin Anda bisa keluar dari ruangan meeting di mana Anda diputuskan sesuatu dalam ruangan itu, Anda bisa keluar dengan suasana kondisi komit untuk praktek. Saya mau kasih tahu, Tuhan limpahkan Anda dengan kekuatan mengerjakannya. Karena sekali lagi, sasaran Tuhan di sini. Sasaran Tuhan di sini. Makin gak bisa, saya mau kasih tahu. Ini tadinya saya gak mau ungkapkan, tapi saya harus ungkapkan. Anda gak bisa, saya mau kasih tahu, makin panjang perjalanan Anda. Tapi, makin panjang. Tapi, makin panjang. Setiap kali, tapi, sekali tambah 10 meter. Tapi 2 kali 10 kilo. Tapi ketiga kali 1000 kilo. Tapi begitu Anda bilang, ya, Anda udah lihat, pemimpin kita sesuai firman kok. Di kantor sesuai juga firman yang disampaikan. Apalagi
gereja lokal, pemimpin sesuai firman. Berarti isunya apa? Like dislike kan? Suka nggak suka kan? Nah masalahnya ketaatan itu bukan suka nggak suka. Yesus juga nggak bakal suka kok hidup untuk mati. Bapak Ibu tahu? Yesus juga nggak suka kalau hanya untuk hidup buat mati. Tapi di atas kayu salib, sebelum menjelang salib, Bapaknya bilang, minum cawan murka Allah, minum. Kalau Anda jadi Yesus, kalau Anda tolak, skenario Bapaknya buyar. Tapi kalau Yesus minum, dagingnya hancur. Tapi Anda dan saya, dia janji, gak akan terlempar dari hadiratnya. Yesus minum. Dan sebenarnya perjalanan menuju salib itu sebenarnya sudah selesai waktu dia minum. Untuk menuju salib tinggal skenario Bapaknya itu. Abraham, anak yang ditunggu-tunggu 25 tahun Bapak Ibu. Begitu lahir, menuju tempat pembantaian, pengorbanan. Anaknya Ishak tanya, "Papi, mana korban yang kita mau korbankan buat Tuhan?" Saya mau tanya, kalau Anda jadi Abraham, kamu. Bapak Ibu paham maksud saya pagi hari ini? Hei, Abraham submit. Abraham taat pada kehendak Bapaknya. Dan Anda bisa bayangkan, waktu Ishak udah ditaruh di mesbah bakaran, mesbah pengorbanan. Bayangan Ishak apa? Papi jahat. Bayangan Ishak apa? Papi. Katanya papi mengasihi saya. Katanya saya anak perjanjian. Tapi Abraham tahu, dia harus angkat. Waktu dia mau bunuh, coba lihat. Tuhan bilang, Abraham, aku tahu ketaatanmu. Aku telah menyiapkan korban bakaran. Karena ketaatanmu, ada yang namanya Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Taat saja dia sediakan. Ya, Abraham pernah tahu itu. Makanya untuk pertama kali Allahmu dikenal sebagai Allah penyedia pas kapan? Pertama kali kisah Alkitab itu pas kasus Abraham. Dia mau korbankan, dia mau bunuh karena taat dan tunduknya dia kepada Allahnya. Tahan. Wah. Abraham disebut apa? Bapa segala orang beriman. Yesus disebut apa? Nama di atas segala nama. Simpel Bapak Ibu. Persoalannya di mana? Nih, di sini. Tapi. Nggak ada tapi. Go! Kerjakan. Karena firman Tuhan datang bukan untuk Anda kalkulasi. Firman Tuhan datang itu untuk Anda praktekkan. Makin praktek. Coba Anda lihat. Selalu saja Anda ditumpahi oleh kasih karunia-Nya. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini saya doa. Di sudut-sudut manapun Anda duduk. Belakang, depan, tengah. Beberapa minggu-minggu terakhir atau bulan-bulan terakhir. Tahun-tahun terakhir ini. Anda merasa paling bisa. Anda merasa paling hebat. Anda komplain. Merasa paling oke. Dengar baik-baik. Selama Tuhan belum angkat otoritas itu. Tuhan belum selesai berurusan dengan Anda. Masih ingat lagi Bapak Ibu? Samuel tinggal di rumah Imam Eli. Yang tiap hari dia lihat anak-anak Imam Eli itu durjana. Anak Imam Eli itu gak praktek firman. Samuel gimana? Praktek. Daud gimana dengan orang tuanya? Semua kakak-kakaknya ditampilkan. Dia jauh. Tapi coba lihat.
3 ekor domba. Karena dia submit, dia taat, dia tunduk. Istana raja. Amin. Mau ke istana raja? Sederhana. Submit, tunduk dan taat. Doa saya siang hari ini Bapak Ibu. Anda beres. Amin Bapak Ibu. Stop komplain. Okay. Tapi, udah gak usah tapi. Kenapa dari tadi itu saya ulang-ulang terus? Karena saya tahu apa yang pernah Anda alami, saya juga alami. Tapi, udah gak usah tapi. Makin banyak tapi, makin lama perjalanannya. Udah. Kalau itu keputusan dari pemimpin Anda di kantor selama itu sesuai dengan firman, praktek aja. Di gereja lokal sama gembala sidang, pemimpin jemaat, waktu bikin keputusan, beri diri. Ada blessing kok di dalamnya. Saya gak mau panjang lebar. Sebab ini waktunya Anda praktek. God bless you all Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan paling pada buat Tuhan.